makan, Laskar Kristus siap, haleluya. Nah, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, walaupun online, kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan, kami berterima kasih karena kami bisa beribadah secara online. Tuhan, jagai kami serta bangsa ini Tuhan. Kiranya Bapa, pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa berkumpul bersama di gereja. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semuanya sehat kan? Pada sore hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu, kita pujikan cintanya Yesus. Cintanya Yesus manis dan indah, cintanya Yesus manis dan indah, cintanya Yesus manis dan indah. Oh oh, cinta Allah tinggi dari awan, dalam dari lembah luas, dari samudra. Oh oh, cinta Allah, cintanya Yesus manis dan indah, cintanya Yesus manis dan indah, cintanya Yesus manis dan indah. Oh oh, cinta Allah tinggi dari awan, dalam dari lembah luas, dari samudra. Oh oh, cinta Allah, cintanya Yesus manis dan indah, cintanya Yesus manis dan indah, cintanya Yesus manis dan indah. Oh oh, cinta Allah tinggi dari awan, dalam dari lembah luas, dari samudra. Oh oh, cinta Allah tinggi dari awan, dalam dari lembah luas, dari samudra. Oh oh, cinta Allah tinggi dari awan, dalam dari lembah luas, dari samudra. Oh oh, cinta Allah, oh oh, cinta Allah. Adik-adik semua cinta Tuhan Yesus kan? Adik-adik di rumah maupun Cece yang di rumah juga, kita semua harus cinta Tuhan Yesus, harus mengikut Tuhan, harus mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Kita pujikan Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Cintaku dalam lagi, dalam lagi. Cintaku dalam lagi,
bagiku. Ku naikkan syukurku, petarian kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, petarian kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik semuanya yang di rumah, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk lawatanmu, untuk penyertaanmu Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami ibadah di rumah Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau melindungi kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan tutup bungkus kuasa-Mu Bapa. Tuhan, siapkan telinga kami, Tuhan siapkan hati kami, pendengaran kami Bapa. Kiranya Bapa, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh kami lakukan, boleh kami tanam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Tentunya semua sehat ya. Kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu ya adik-adik? Nah, adik-adik di rumah dengarkan, Kak Mita akan baca sampai selesai. Dalam perikop Paulus di Filipi, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Nah, siapa yang di sini sudah tahu cerita dari si Lydia? Pasti adik-adik ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Kak Mita saat ini ulas kembali cerita dari si Lydia. Waktu itu
pertobatan Rasul Paulus ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Tuhan mengirim Rasul Paulus ini untuk memberitakan Injil ke kota Filipi. Dan Rasul Paulus ini membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kurang lebih berapa tahun adik-adik? 30 tahun. Wah, lama sekali ya. Ya, karena semua butuh proses. Jadi Rasul Paulus ini dia menyusuri perjalanan beribu-ribu meter, kiloan meter untuk ke kota Filipi memberitakan firman Tuhan. Suatu ketika di dalam perjalanan ini Rasul Paulus ditemani oleh Silas, Timotius, dan juga Lukas. Perjalanan Rasul Paulus ini ketika keluar dari gerbang kota dan menyusuri tepi sungai. Dan di situ Rasul Paulus beserta teman-temannya menemukan tempat sembahyang Yahudi, di mana di sana tidak ada tempat sinagoge. Jadi orang-orang Yahudi biasanya berkumpul di tepi sungai untuk berdoa. Suatu ketika ada perempuan yang duduk di situ yang bernama siapa adik-adik? Betul sekali, yang bernama Lydia. Lydia ini adalah penjual kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Lydia ini dikenal sebagai orang yang murah hati, rendah hati, setia, dan takut akan Allah. Kain yang dijual oleh Lydia ini adalah kain yang bagus adik-adik, kain yang mewah. Bayangkan zaman dulu kain itu sudah mahal adik-adik, kain itu sudah mewah. Kain yang dijual oleh Lydia ini adalah kain yang dibeli oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang banyak. Dan besar kemungkinan Lydia ini adalah orang yang berstatus tinggi. Walaupun Lydia ini sukses, dia mempunyai rumah mewah, dia mempunyai mobil mewah, dia mapan dalam berbisnis, sukses dalam berbisnis, tapi dia tidak sombong adik-adik. Nah, siapa yang di sini mau seperti Lydia? Walaupun dia mempunyai rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, tapi dia tidak menutup mata untuk tidak menolong sesamanya. Dia tetap bergerak hatinya untuk menolong sesamanya, untuk memberi tumpangan, untuk memberi rezeki, berbagi rezeki kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti adik-adik, kalau di rumah ataupun di sekolah waktu itu, kalau ada temannya yang pinjem pulpen, penghapus, adik-adik pasti pinjamkan, karena itu yang diajarkan di dalam firman Tuhan, bahwa kita tidak boleh sombong adik-adik. Kita mau seperti Lydia yang murah hati, yang setia. Tapi adik-adik, Lydia ini dulunya orang yang belum mengenal siapa itu Yesus Kristus. Dulunya dia itu bingung adik-adik, dia ini menyembah siapa. Tetapi setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, dia terbuka, dia tergerak hatinya, dan Tuhan mulai membuka hatinya, mencairkan hatinya dengan urapan Roh Kudus, sehingga si Lydia ini bisa menerima dan percaya bahwa Sang Mesias Juru Selamat hidup kita, yang menyelamatkan hidup kita. Terus untuk itu adik-adik, iman si Lydia ini semakin diteguhkan. Seisi rumah beserta keluarga dari si Lydia ini mengambil langkah, yakni dengan apa adik-adik? Baptisan. Seperti yang sudah dikatakan pada ayat tadi adik-adik. Ini ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, itu tadi adik-adik,
kehidupan si Lydia ini mulai dikenal orang luas. Si Lydia ini adalah orang yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang taat, yang takut akan Tuhan, yang diubahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur adik-adik dipilih menjadi umat pilihan Allah. Kita sedari kecil, sedari masih bayi adik-adik, kita sudah dikenalkan firman Tuhan oleh guru sekolah minggu kita, oleh orang tua kita, sehingga adik-adik kita sudah lebih dulu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi saksi untuk sekitar kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, jadi si Lydia ini adik-adik, dia menjadi taat, dia menjadi orang yang rendah hati, orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa terinspirasi dari kisah si Lydia ini. Kalau kita mau belajar tentang karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, seperti kehidupan si Lydia ini beserta keluarganya, dia mampu menjadi berkat, dia mampu menjadi dampak yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Dan melalui pemberitaan Injil, Rasul Paulus ini boleh memenangkan hati si Lydia, dan akhirnya Lydia ini menyerahkan rumahnya untuk menjadi tempat ibadah. Dan semua hamba-hamba Tuhan selama melayani di Filipi, dia tinggal di rumah Lydia yang besar, yang mewah, yang bagus. Itu semua karena Tuhan. Dan Lydia sangat benar-benar bersyukur, bersukacita hatinya. Dia sudah percaya kepada Tuhan bahwa dia menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sana. Dia tetap rendah hati walaupun dia kaya, dia tidak sombong. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus membuka tangannya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, menolong orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang ingin ditolong, sehingga Tuhan Yesus boleh memberikan kehidupan yang kekal untuk kita nantinya. Dan semoga renungan Kak Mita ini boleh bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita buka hafalan kita, yakni di Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan hari ini Bapa, kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu, renungan yang singkat ini Bapa, kami boleh belajar seperti tokoh Alkitab si Lydia, yang dulunya dia tidak percaya, sekarang boleh percaya dan menerima Roh Kudus dan kebenaran, dan dia boleh menjadi orang yang taat, setia, takut akan Tuhan, dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bimbing kami semua agar kami Bapa boleh menjadi seperti si Lydia, memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang baik, yang tidak sombong, hati yang membantu sesama kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kehidupan adik-adik kami yang ada di rumah. Di tengah wabah COVID ini Bapa, adik-adik kami sudah mentaati aturan pemerintah, berdiam diri di dalam rumah. Kiranya Tuhan tetap jaga lindungi mereka, beri kesehatan untuk kedua orang tuanya juga Bapa. Dan juga kami berdoa bersatu hati
untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh lawat, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh ampuni setiap dosa dan kesalahan bangsa dan negara kami ini. Semoga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti semula dan semuanya boleh berjalan dengan semula, sehingga Bapa kami tidak seperti ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh berikan kemenangan atas kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada juru selamat kami, hidupnya yang kekal. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana? Semuanya sudah memperhatikan firman Tuhan kan? Tetap membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan terlebih semakin giat di dalam doa-doa kepada Tuhan. Kita akan akhiri dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Memberkati kami semua di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Memberkati adik-adik kami semua yang boleh mendengarkan berita firman-Mu, yang boleh mengikuti ibadah di kesempatan hari ini. Berkati dengan hikmat Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, ditambah-tambahkannya iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Memberkati orang tua mereka, memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada, dan terlebih Tuhan, kasih dan setia Tuhan memberkati kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, dan kasih karunia, damai sejahtera, kemurahan, perlindungan, pertolongan dari Bapa di sorga, di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menolong dan memberkati hidup kita bersama, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya. Amin. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Kemudian
pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau minggu ini adalah Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.